Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengawet. Yang pertama mengenai pengertian pengawet. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet idealnya mampu menghambat atau membunuh mikroba, serta memecah senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya. Nah, bahan pengawet ini akan mempengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup dalam kondisi tertentu. Secara umum terdapat 3 prinsip pengawetan pangan, yaitu mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial, mencegah atau menghambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet diharapkan mampu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mikroba secara optimal. Nah, ditinjau secara kimiawi, pertumbuhan mikroba yang paling rawan adalah keseimbangan elektrolit pada sistem metabolismenya. Nah, oleh karena itu bahan kimia yang digunakan untuk antimikroba yang efektif biasanya digunakan asam-asam organik. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pengawet. Nah, jenis-jenis pengawet ini terdapat 2 jenis, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Nah, pengawet alami merupakan bahan tambahan makanan untuk mengawetkan makanan menggunakan bahan-bahan alami dan tanpa bahan kimia sintesis. Nah, sedangkan pengawet buatan merupakan bahan tambahan makanan untuk mengawetkan makanan yang terbuat dari bahan-bahan kimia sintesis sehingga makanan dapat bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pengawet buatan ini biasanya lebih mampu mengawetkan makanan lebih lama dibandingkan dengan pengawet alami. Selanjutnya adapun macam-macam mengenai pengawet alami, yaitu pertama garam. Nah, garam ini mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga membuat makanan lebih awet. Nah, proses pengawetan menggunakan garam ini biasa disebut dengan pengasinan. Nah, dengan proses pengawetan ini memungkinkan makanan lebih bertahan lebih lama. Yang kedua itu ada keragenan. Nah, keragenan ini adalah bahan alami pembentuk gel yang dapat digunakan untuk mengenyalkan bakso dan mie basah, sehingga efektif untuk pengganti boraks. Nah, dalam industri, keragenan ini sering digunakan sebagai bahan campuran obat-obatan, es krim, susu, kue, roti, dan berbagai produk makanan lainnya. Selanjutnya ada buah picung. Nah, buah picung ini selain digunakan sebagai bumbu masak, biji buah picung dapat digunakan sebagai pengawet alami ikan segar dengan cara mengkombinasikan 2% biji buah picung dan 2% garam untuk mengawetkan ikan. Selanjutnya ada biji kepayang. Nah, biji kepayang ini dapat digunakan sebagai pengawet untuk ikan dengan cara mencincang halus biji kepayang kemudian dijemur 2-3 hari. Nah, hasil cincangan ini dimasukkan ke dalam perut ikan. Nah, sehingga ikan tersebut dapat bertahan kurang lebih seminggu. Selanjutnya gambir. Nah, gambir ini biasanya digunakan dalam pengawetan makanan. Nah, hal ini karena dalam daun gambir terdapat sebuah kandungan katekin yang dapat mengawetkan makanan dari kerusakan akibat mikroorganisme. Selanjutnya ada ketosan. Nah, ketosan ini ya dihasilkan dari kitin. Nah, ketosan ini dapat digunakan sebagai pengawet karena sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Selain itu, ketosan juga dapat melapisi produk yang diawetkan sehingga meminimalisir interaksi antara produk dan lingkungannya. Selanjutnya ada air ki. Nah, air ki ini salah satu pengawet yang terbuat dari
jerami. Cara menggunakannya yaitu dengan membakar jerami hingga berbentuk abu, kemudian abu tersebut ditambahkan air dan disaring. Nah, hasil saringan tersebut itulah yang dinamakan dengan air ki. Nah, air ki ini mengandung antiseptik yang dapat membunuh kuman sehingga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Kemudian selanjutnya itu kunyit. Nah, kunyit ini digunakan sebagai pengawet makanan karena berfungsi sebagai antibiotik, antioksidan, anti radang, antibakteri, dan anti kanker. Kandungan utama dalam kunyit yaitu kurkuminoid. Selanjutnya yaitu macam-macam pengawet buatan. Nah, macam-macam pengawet buatan diantaranya ada sodium benzoat. Sodium benzoat ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada makanan. Nah, biasanya terdapat pada buah atau bumbu makanan yang berbentuk serbuk putih seperti garam, tetapi tidak berbau. Kemudian selanjutnya ada sodium nitrit. Nah, sodium nitrit ini berfungsi untuk mencegah produksi bakteri dalam daging tertentu sehingga daging terlihat lebih merah dan tidak mudah berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya ada kalium sorbat. Nah, kalium sorbat ini berfungsi untuk menahan produksi ragi dan jamur dalam makanan. Nah, biasanya digunakan dalam pembuatan roti, kue, pie, keju, mayones, atau minuman. Selanjutnya natrium sorbat. Nah, natrium sorbat ini berfungsi untuk menghentikan produksi bakteri, kapang, dan jamur serta membantu menghilangkan rasa dan bau tidak enak dalam makanan. Biasa digunakan dalam minuman anggur, keju, dan saus. Selanjutnya kalsium benzoat. Nah, kalsium benzoat ini dapat menghambat bakteri penghasil toksin, spora, dan bakteri bukan pembusuk. Nah, kalsium benzoat ini dapat mempengaruhi rasa pada makanan atau minuman serta dapat memberikan aroma fenol. Selanjutnya ada asam benzoat. Asam benzoat ini digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin. Asam benzoat ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi penderita asma dan bagi orang yang sensitif terhadap aspirin. Selanjutnya ada sulfur dioksida. Nah, bahan pengawet ini biasanya ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Akan tetapi pengawet ini dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu menimbulkan resiko luka pada lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Selanjutnya ada kalsium propionat. Kalsium propionat ini merupakan pengawet yang sering digunakan untuk mencegah jamur dan kapang pada produk tepung roti dan terigu. Untuk bahan tepung terigu biasanya kadar yang disarankan yaitu 0,32% dari bahan yang akan diawetkan, sedangkan pada produk roti itu takaran yang disarankannya itu 0,3%. Nah, jika melebihi kadar tersebut maka akan mengakibatkan migrain, kelelahan, dan kesulitan tidur. Selanjutnya itu mengenai kalium nitrit. Nah, kalium nitrit ini dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya digunakan dalam daging yang dilayukan untuk mempertahankan warna merah sehingga tampak lebih segar. Nah, jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1% dari bahan yang akan diawetkan. Nah, jika melebihi takaran tersebut maka akan mengakibatkan keracunan, mempengaruhi sel darah merah pembawa oksigen ke berbagai organ tubuh, kesulitan bernapas, sakit kepala, radang ginjal, dan anemia. Selanjutnya itu natrium metasulfat. Nah, natrium metasulfat ini sama halnya seperti kalsium propionat, digunakan untuk mengawetkan produk roti dan tepung.
Nah, bahan pengawet ini diduga dapat menyebabkan alergi pada kulit. Selanjutnya asam sorbat. Nah, asam sorbat ini biasanya digunakan untuk mengawetkan beberapa produk beraroma jeruk, berbahan keju, salad buah, dan produk minuman. Nah, meskipun aman dikonsumsi dalam konsentrasi tinggi, asam sorbat dapat membuat pelukaan di kulit. Kemudian ada natamisin. Natamisin ini sering digunakan pada produk daging dan keju. Natamisin ini dapat menyebabkan mual, muntah, diare, tidak nafsu makan, dan perlukaan kulit. Sehingga tidak baik atau kurang baik untuk digunakan untuk mengawet makanan. Ini ada kalium asetat. Nah, kalium asetat ini biasa digunakan pada produk makanan yang bersifat asam. Kemudian ada formalin. Formalin ini merupakan bahan pengawet yang berbahaya dan tidak aman untuk dikonsumsi karena bersifat karsinogenik. Nah, formalin ini biasa digunakan oleh para pedagang nakal untuk mengawetkan berbagai makanan agar terlihat lebih segar dan tidak mudah busuk. Kemudian yang terakhir itu ada butil hidroksianisol atau BHA. Biasanya digunakan untuk mengawetkan daging babi, sosis, minyak sayur, pizza, dan teh instan. Nah, BHA ini diduga dapat memicu penyakit hati dan kanker sehingga kurang baik untuk digunakan dan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Selanjutnya mengenai sifat antimikroba dalam pengawet. Nah, dalam produksi makanan dan minuman yang perlu diperhatikan agar produk yang dihasilkan tidak mudah rusak ya karena adanya mikroba, yaitu bahan antimikroba dalam makanan tersebut. Nah, selain itu, proses penyimpanan dan pengemasan yang baik dapat mengurangi kerusakan pada makanan. Kondisi yang perlu diperhatikan dalam penambahan pengawet yaitu kadar air yang terdapat dalam makanan yang akan diawetkan. Semakin tinggi kadar air yang terdapat dalam pengawet tersebut, semakin tinggi kadar air dalam makanan tersebut, maka akan semakin cepat pula mikroba berkembang biak dan akan mempercepat kerusakan pada makanan. Nah, menurut Cahyadi, bahan pengawet kimia ada yang mempunyai sifat sebagai penghambat pertumbuhan mikroba atau sifat antimikroba. Nah, di antaranya itu kemampuan dalam merusak sistem genetik di mana bahan kimia akan masuk secara langsung ke dalam sel mikroba dan senyawa-senyawa kimia dapat bergabung dan menyerang ribosom serta dapat menghambat proses sintesis protein pada mikroba sehingga mikroba tidak dapat berkembang biak dan memperbanyak dirinya. Kemudian menghambat sintesis dinding sel atau membran sel pada mikroba. Nah, kemampuan dalam mencegah dan menghambat enzim agar tidak terjadi metabolisme dalam tubuh mikroba sehingga mikroba tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya sifat nutrien esensial yang merupakan makanan mikroba. Nah, apabila suatu jenis mikroba membutuhkan sedikit nutrien dan apabila nutrien tersebut diikat oleh bahan pangan, maka mikroba tersebut akan kekurangan makanan dan pada akhirnya akan mengakibatkan mikroba tersebut mati dan tidak dapat memperbanyak dirinya.